berjalan di dalam perjalanan iman kita. Di minggu pertama di bulan Agustus ini, saya percaya Tuhan masih mengasihi kita semua. Lewat pemeliharaannya, lewat penyertaannya, lewat segala hal yang dipercayakan, Dia mau buktikan bahwa Dia tetap setia, sekalipun kadang-kadang kita tidak setia. Biar pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah online, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita minta pengurapannya, kita minta hadiratnya pagi hari ini memenuhi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau, Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau hadir pagi hari ini melawat setiap kami. Kami berdoa tidak seorang pun yang terlewat dari lawatan-Mu ya Tuhan. Sekalipun pagi ini kami ada di rumah ya Tuhan, tetapi Engkau melihat setiap hati dan pikiran kami. Ini kerinduan kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami keluar puji-pujian pengagungan kepadamu. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau ya Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun mengarah. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Yesus, Engkau menolong
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening berikut. Ini waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Di minggu ini juga kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, sampai kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku,
Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, waktu yang Kau berikan bagi kami. Biar Roh Kudus mengurapi kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, menjadi bukan sekedar pengetahuan Tuhan, tapi menjadi rema dalam hati kami. Firman tersebut boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami terus juga belajar melakukan kebenaran-Mu. Diri kami diubahkan oleh firman-Mu, semakin dekat dengan Engkau. Urapi kami semua dimanapun kami mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menjamah kami, firman yang menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita udah masuk ke bulan Agustus, di minggu pertama bulan Agustus. Tidak terasa dari bulan Maret sudah kira-kira 5 bulan berjalan. Suasana COVID-19 ada di negara kita. Sudah ke-5 bulan kita berjalan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kita semua udah tahu bahwa COVID ini menyerang kesehatan secara umum. Tetapi yang terdampak bukan hanya kesehatan, juga terdampak secara ekonomi. Sangat sulit sekali usaha bergerak. Kemudian secara sosial, pergerakan kita juga dibatasi. Kita dilarang untuk berkumpul. Kalau bertemu harus kita jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Satu hal Bapak Ibu sekalian, bahwa selain daripada kita berolahraga, kita jaga asupan gizi untuk menangkal COVID ini. Bapak Ibu, satu hal yang sering ditekankan adalah kita harus menjaga imun kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Imun kita baik supaya kita bisa menangkal COVID ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, di Alkitab, firman Tuhan, bagaimana supaya imun kita bisa baik, bisa tinggi, sehingga COVID bisa kita tangkal. Kita buka dulu firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Firmannya sangat singkat sekali, sangat singkat sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Cuma 2 kata ini firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa bersukacita dalam keadaan seperti ini. Yang sakit, mana mungkin kalau kita kena COVID kita bersukacita. Yang tidak sakit, mana mungkin bersukacita di tengah situasi sulit. Cari kerjaan sulit, cari usaha sulit, cari konsumen sulit. Semuanya serba sulit. Mana mungkin kita bersukacita kalau kita di rumah saja. Mana mungkin kita bersukacita kalau kita tidak berinteraksi dengan sanak saudara, dengan teman-teman, dengan komunitas, dengan customer, dengan banyak sekali. Mana mungkin kita bisa bersukacita? Satu hal Bapak Ibu sekalian, kita harus aminkan firman Tuhan ini, katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya di tengah COVID-19 ini, firman Tuhan ini masih berlaku. Kita harus tetap bersukacita. Dan ini dibuktikan oleh ilmu pengetahuan secara medis.
inilah untuk meningkatkan imun kita. Ternyata ketika kita bersuka cita, Bapak Ibu, tubuh kita mengeluarkan hormon. Dan hormon inilah yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun kita. Hormon apa yang keluar ketika kita bersuka cita? Yang pertama adalah hormon dopamin. Apa sih hormon dopamin itu? Hormon dopamin adalah hormon yang keluar sehingga kita menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih fokus lagi. Yang kedua adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini fungsinya adalah membuat saraf kita menjadi lebih rileks. Bisa meredakan sakit kepala. Yang ketiga adalah hormon serotonin. Hormon serotonin. Hormon ini bisa membuat kita lebih mudah tidur. Jadi, ketika kita bersuka cita, hormon-hormon positif ini keluar dari tubuh kita sehingga imunitas kita akan meningkat. Itulah pentingnya firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi di dalam situasi COVID ini, bukan kita sedih, merana, bukan kita stres. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Kalau kita jadi tidak bersukacita atau stres, atau sedih, atau melangsa gitu ya, ternyata ada hormon juga yang keluar dari tubuh kita. Yang pertama saya catat sini namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu menekan sistem kekebalan tubuh kita. Bayangkan, kalau kita udah di tengah COVID, terus kita sedih, kecewa, stres, keluarnya hormon kortisol dari tubuh kita, menekan kekebalan tubuh kita. Artinya imunitas kita akan semakin rendah. Kemudian ketika imunitas kita rendah, hormon kortisol ini juga menyebabkan tekanan darah naik. Wow. Kalau tekanan darah naik, kerja jantung juga tidak beraturan. Kemudian apa? Meningkatkan gula darah. Yang kedua, kalau kita stres, tidak bersukacita, yang keluar adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini ketika keluar, jantung kita detaknya akan semakin keras. Sehingga apa? Menyebabkan darah tidak beraturan di pompanya. Sebab itu sangat menyedihkan, sangat merugikan, sangat tidak menguntungkan ketika sukacita kita hilang pada saat masa pandemi ini. Yakinkan firman Tuhan, kita bisa bersukacita di tengah pandemi ini sehingga imunitas kita, kekebalan tubuh kita menjadi naik, menjadi meningkat, sehingga kita dapat menangkal COVID-19 ini. Bapak Ibu, kita sudah tahu semua bahwa ciri orang bersukacita adalah penuh dengan ketawa. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, orang ketawa, baik ketawanya yang pelan maupun ketawanya yang keras sampai ngak-ngak gitu ya, sampai ngegelitik, itu tandanya dia sedang bersukacita. Tetapi ketawa itu beda dengan senyum. Saya katakan, ketawa itu beda dengan senyum. Bedanya apa, Pak? Ketawa ekspresi kegembiraan. Senyum juga ekspresi kegembiraan, tapi senyum tidak selalu ekspresi gembira atau sukacita. Orang yang sakit hati masih bisa tersenyum. Senyumnya mungkin sinis. Orang yang kecewa masih bisa senyum. Mungkin senyumnya kecut.
Tetapi orang yang ketawa selalu mengekspresikan kegembiraan, selalu mengekspresikan kesukacitaannya. Kalau ketawa itu mengeluarkan suara, gitu ya. Lebih panjang nih, ya, mengeluarkan suara. Kalau senyum nggak mengeluarkan suara, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu bedanya. Kalau ketawa itu memakai 17 otot yang ada di wajah kita, ditambah dengan otot dada, ditambah dengan otot perut kita, semuanya bergerak. Di dada ada jantung dan paru-paru, semuanya otot-ototnya ikut bergerak ketika kita ketawa. Apalagi tawanya sampai panjang. Apa tuh orang? Sampai ngak-ngak. Semua otot-ototnya ikut bergerak. Tetapi kalau kita cuma senyum, itu cuma ada otot-otot yang di muka kita, 17 otot yang bekerja. Itu yang bedanya antara senyum dan ketawa. Jadi ketawa dan senyum itu berbeda. Bapak Ibu, ada penelitian dari Universitas Maryland di Amerika tahun 2011. Penelitian ini meneliti orang-orang yang sakit jantung, kemudian dikasih terapi tertawa. Ternyata mereka rata-rata bisa disembuhkan dengan tertawa. Akhirnya universitas ini memberi kesimpulan, tertawa adalah senjata terakhir untuk melawan penyakit jantung. Haleluya. Haleluya. Tertawa adalah senjata terakhir untuk melawan penyakit jantung. Jadi kalau dokter sudah nyerah dengan penyakit jantung kita sudah frustasi dengan penyakit jantung kita, cobalah tertawa. Ya, tertawa, bersukacita senantiasa. Cobalah tertawa, bersukacita senantiasa. Satu lagi Bapak Ibu, sukacita itu beda dengan kata senang. Karena kan kita, aduh, lagi happy nih, senang, gitu ya. Nggak ada yang bilang, aduh, lagi sukacita nih. Gitu. Nggak ada. Tapi pengertiannya sebenarnya berbeda antara senang dengan sukacita. Senang itu berhubungan selalu dengan kita memperoleh sesuatu. Contohnya, kita dapat gaji. Aduh, senang hari ini tanggal 31. Kita gajian. Gitu kan? Senang. Aduh, senang sekali dapat bonus bagi yang bagian marketing. Aduh, senang dapat pacar saya. Si dia mau jadian sama saya. Aduh, senang. Artinya Bapak Ibu, senang itu berhubungan dengan situasi di luar kita. Tetapi ketawa atau sukacita itu lahir dari dalam hati kita. Karena tertawa itu di Galatia 5 ayat 22-23 yang berbicara tentang buah roh. Sukacita itu termasuk salah satu dari buah roh. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Nah ini ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi tidak ada hukum yang menentang buah roh ini. Salah satunya adalah sukacita. Dan buah roh itu adanya di dalam hati kita, keluar dari dalam. Jadi sukacita itu tidak berhubungan dengan
apa yang terjadi di sekeliling kita, di luar kita. Tetapi sukacita itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Kita bisa bersukacita walaupun kita tidak memperoleh sesuatu. Kalau senang, itu selalu berhubungan dengan kita memperoleh sesuatu. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah berapa lama kita nggak tertawa, bersukacita? Karena supaya membuktikan bahwa semakin usia kita bertambah, kita semakin sulit untuk tertawa, untuk bersukacita. Saya contohkan, saya punya 2 orang anak. Pertama usianya 14 tahun, yang kedua usianya 11 tahun. Dulu waktu masih agak kecil, anak saya yang usia 14 tahun, Nathan, kalau saya goda sedikit, dia akan tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi sekarang di usia 14 tahun, kalau saya goda, bukan tertawa, yang ada adalah, apaan sih Pak? Jawabannya dengan nada sinis. Kalau saya goda, bukan ketawa yang ada. Kalau dulu waktu agak kecil, saya ejek-ejek, dia ketawa, wah seru banget. Tapi sekarang saya ejek, malah dia diem aja, cuek aja. Senyum juga enggak. Umur adik yang 11 tahun, sekarang kalau saya goda, saya ejek, saya godain gitu ya, saya ajak main, cuma bisanya senyum. Senyum malu-malu. Senyum malu-malu. Tapi kalau dulu, kalau saya ajak gitu ya, saya mau ajak main bola di tengah rumah saya itu, tapi saya sambil berlaga gitu, sambil itu, dia ketawa, teriak banget. Sekarang enggak. Ini membuktikan bahwa benar bahwa ketika usia kita bertambah, kita semakin sulit untuk ketawa. Bapak Ibu bisa cek sekarang, kapan terakhir Bapak Ibu ketawa? Kapan terakhir kali Bapak Ibu tertawa terbahak-bahak? Kapan Bapak Ibu terakhir kali tertawa sampai semuanya perut bergoyang, sampai seakan-akan susah untuk berhenti? Kapan itu terakhir kali? Bapak Ibu sekalian, saya ada status WA dari seseorang. Status WA-nya itu foto anaknya yang masih bayi. Lucu sekali. Saya lihat perahu, kadang-kadang di video, kadang-kadang foto gitu ya. Saya ngerti bahwa ketika anak itu digoda, dia akan tertawa. Mungkin ciluk-ba aja, anaknya akan tertawa terbahak-bahak dan di situ dipoto oleh orang tuanya. Nah, itu kadang-kadang dijadiin status. Saya suka sekali dengar, lihat status itu. Nanti coba Bapak Ibu perhatikan. Saya akan coba tampilkan, ya. Lucu sekali ini anak. Lucu sekali. Kita yang dari luar, saya percaya orang tuanya juga bilang, waduh, ini anak lucu. Apalagi tuh anak masih kecil digodain, wah, tertawanya lepas, bahkan sepenuh hati, gitu ya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Janganlah ketawa itu hilang dari kehidupan kita. Janganlah ketawa itu hilang dalam kehidupan kita, tetapi juga jangan Bapak Ibu ketawa sendirian. Apalagi dengan waktu durasi yang cukup lama. Nanti dibilang kata orang apa artinya, gitu ya. Bapak Ibu, tapi ketawa itu menjadi sesuatu yang penting karena ketika kita berketawa, ketika kita bersukacita, ada hormon-hormon yang baik yang keluar dari tubuh kita dan disitulah hormon tersebut meningkatkan kekebalan tubuh kita, meningkatkan imunitas kita sehingga kita dapat menangkal COVID-19. Bapak Ibu, sekarang saya akan bagikan kenapa
Apa yang menyebabkan sukacita kita menjadi hilang? Atau kita nggak bisa ketawa lagi? Apa sih yang menyebabkan kita sukacitanya hilang sehingga kita nggak bisa ketawa lagi? Yang pertama adalah Bapak Ibu tentu berhubungan dengan dosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Ya. Jadi yang menjadi pemisah, yang menjadikan Allah kita bersembunyi, yang pertama adalah kejahatan atau dosa kita. Dosa inilah yang menekan kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita hilang sukacita kita. Kita tidak bisa tertawa. Ketika hilang sukacita, kita tidak bisa tertawa. Mazmur 51 ayat 9-14 berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau ramukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi ketika kita berdosa, Tuhan menjauh daripada kita, ya. Dosa menekan hidup kita sehingga sukacita kita menjadi hilang. Sehingga kita sulit untuk menjadi keluar tertawa kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, penyebab dari sukacita kita menjadi hilang adalah kita suka membandingkan. Membandingkan ini ada dua macam. Pertama, membandingkan yang positif, dan kedua, membandingkan yang negatif. Kalau membandingkan dengan positif itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita membandingkan yang negatif, artinya membandingkan karena kita iri hati atau membandingkan karena kita cemburu, ini yang membuat sukacita kita menjadi hilang. 1 Samuel 18 ayat 6-9 ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel, wanita-wanita pada saat itu bernyanyi karena apa? Mereka harus menang, mengalahkan Goliat. Mereka bernyanyi. Ayat 7 berkata, perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya, nih pertama menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itulah, ayat 9 kata, sejak hari itulah maka Saul selalu mendengki atau iri hati. Jadi ketika dibanding-bandingkan secara negatif karena kita punya iri hati atau cemburu, sukacita kita menjadi hilang. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menyebabkan sukacita kita menjadi hilang? Itu ketakutan, khawatir, cemas yang berlebihan.
Firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Jadi kalau kita khawatir, kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, Dia akan memelihara kita. Kekhawatiran bisa menghilangkan sukacita kita. Yang keempat adalah kecewa. Apa sih itu kecewa? Yaitu ketika harapan itu kita tetapkan tinggi, tapi pada kenyataannya yang kita peroleh itu rendah, tidak ada. Sehingga apa? Ketika tidak kita memperoleh hasil, kita menjadi kecewa. Itulah yang menyebabkan sukacita kita menjadi hilang. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita tertekan, menyebabkan bahwa sukacita kita menjadi hilang. Mazmur 42 ayat 6 dan 12 katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam dirimu. Ayat 12 kata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu. Ketika kita tertekan, kita gelisah jiwa kita, sukacita kita menjadi hilang. Secara cepat saya akan bagikan Bapak Ibu, bagaimana sih supaya sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus fokus. Fokus pada apa? Banyak masalah, banyak tekanan, banyak proses, fokusnya ke gimana? Kita harus contohkan Tuhan Yesus di Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya. Jadi firman katakan mata tertuju pada Yesus. Artinya kita fokus pada Tuhan yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Tuhan ini mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib, ganti sukacita. Dia tekun memikul salibnya, ya. Tekun memikul salib, ganti sukacita. Jadi sukacitanya di depan, tapi dia pikul salibnya. Dia lihat sukacita yang di depan, dia tetap pikul salib. Bapak Ibu, kalau kita mau tetap sukacita itu ada, kita fokus sama Tuhan. Kita lihat di depan itu ada sukacita. Ya. Yang kedua, perintahkan sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sambil pakai tanda seru. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi kalau jiwa kita sedang tertekan, kita akan perintahkan jiwaku bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Perintahkan sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, ambil keputusan untuk kita selalu bersukacita. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, artinya Bapak Ibu, ambil keputusan untuk kita memikirkan hal-hal positif yang dari Tuhan. Hal-hal positif yang dari Tuhan. Yang tidak positif kita singkirkan. Ya, kita singkirkan. Sehingga apa? Sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini di awal bulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, sehingga sukacita kita ada terus dalam hati kita. Kita penuh dengan imun yang kuat menangkal COVID-19. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sediakan roti dan anggur kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau, dengan tubuhmu dan darahmu. Mari angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tubuh dan darahmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah sukacita daripada Engkau penuh atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini. Biar Engkau berkati mereka semuanya. Yang bekerja Kau berkati dalam pekerjaan mereka, yang kuliah sekolah Kau berkati dalam kuliah sekolah mereka. Setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, penghiburan dari Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima sama-sama kita katakan amin.